Assalamualaikum pemirsa Norma Kisah. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Hari itu, alun-alun Jawa Timur dipenuhi dengan antusiasme yang luar biasa. Ribuan jamaah dari berbagai daerah mulai berkumpul sejak pagi buta, tak sabar untuk mengikuti pengajian akbar yang direncanakan oleh Gus Ikdam. Sosoknya yang sudah dikenal luas karena kedalaman ilmunya dan pendekatan dakwah yang unik membuat banyak orang ingin hadir dalam acara ini. Gus Ikdam, seorang ulama muda yang terkenal dengan cara dakwahnya yang menarik, memilih tempat yang strategis untuk mempertemukan ribuan orang. Alun-alun yang luas menjadi saksi bagaimana sebuah pengajian besar bisa diselenggarakan dengan rencana matang. Persiapan demi persiapan dilakukan oleh panitia pengajian. Tim keamanan berjaga di setiap sudut untuk menjaga kelancaran acara. Panggung utama yang megah didirikan di tengah alun-alun, sementara layar besar dipasang untuk memastikan bahwa setiap jamaah bisa melihat dan mendengar tausiah Gus Ikdam dengan jelas. Tidak hanya itu, pihak kesehatan juga siap siaga, mengingat ribuan orang yang hadir memerlukan perhatian ekstra. Di sisi lain, Gus Ikdam terus memantau persiapan acara. Beliau ingin memastikan bahwa setiap aspek dari pengajian ini berjalan dengan lancar. Namun, meskipun segala sesuatunya terlihat sempurna, ada sedikit kegelisahan yang dirasakannya. Ini adalah pengajian akbar terbesar yang pernah beliau adakan, dan meskipun sudah dipersiapkan dengan matang, ada perasaan tak menentu yang muncul. Gus Ikdam selalu percaya pada takdir, namun tetap merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi hari itu. Seluruh jamaah yang hadir datang dengan harapan dan keinginan yang berbeda. Beberapa datang untuk mendalami ilmu agama, ada pula yang berharap mendapat berkah, dan sebagian lainnya datang hanya untuk merasakan suasana kehusyukan yang berbeda. Namun satu hal yang pasti, mereka semua memiliki satu tujuan yang sama, mendengarkan tausiah dari Gus Ikdam. Di tengah kerumunan, ada berbagai ekspresi di wajah mereka, ada yang serius, ada yang penuh kegembiraan, dan ada juga yang terlihat penuh harapan. Gus Ikdam pun tidak ingin acara ini hanya sekedar acara pengajian biasa. Beliau ingin memberikan sesuatu yang lebih. Dalam pikirannya, pengajian kali ini adalah kesempatan untuk menyentuh hati banyak orang, untuk memberi pencerahan yang bisa mengubah hidup mereka. Tidak hanya berbicara tentang hal-hal agama yang mendalam, tetapi juga tentang kehidupan, tentang bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan bagaimana menjalani kehidupan dengan penuh kebijaksanaan. Sebagai ulama muda yang penuh semangat, Gus Ikdam percaya bahwa dakwah harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Beliau ingin memberikan sebuah pengajaran yang relevan dengan kehidupan masa kini, yang bisa diterima oleh segala kalangan. Tidak hanya itu, beliau juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dakwah yang berbasis pada cinta dan kasih sayang adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Ini adalah salah satu alasan mengapa beliau memutuskan untuk melaksanakan pengajian akbar di alun-alun yang terbuka, dengan harapan bisa menjangkau lebih banyak orang. Saat matahari semakin meninggi, para jamaah mulai memadati area pengajian. Tidak ada yang terlihat lengang. Orang-orang berdatangan dengan penuh semangat. Mereka membawa keluarga, teman-teman, dan anak-anak mereka, berharap bisa merasakan manfaat dari acara ini. Ada yang duduk di atas tikar, ada yang berdiri dengan penuh perhatian. Semua mata tertuju pada panggung utama, tempat Gus Ikdam akan menyampaikan tausiah yang sudah sangat dinantikan. Suasana semakin terasa khusyuk seiring dengan semakin banyaknya jamaah yang datang. Di tengah keramaian, Gus Ikdam tiba di panggung dengan wajah yang tenang. Beliau mengenakan pakaian gamis putih yang sederhana namun mencerminkan keagungan. Senyum ramahnya menyambut para jamaah yang hadir, dan saat beliau melangkah ke podium, sebuah kedamaian yang luar biasa menyelimuti suasana. Beliau mulai membuka acara dengan kalimat yang penuh semangat, menyapa para jamaah dengan penuh kehangatan. Begitu Gus Ikdam mulai berbicara, suasana alun-alun yang sebelumnya penuh kegembiraan dan canda tawa, berubah menjadi hening. Semua orang mendengarkan dengan seksama. Kalimat pertama yang beliau ucapkan adalah sebuah doa yang mengharukan, memohon berkah dan perlindungan dari Allah agar acara ini berjalan lancar dan memberikan manfaat. Ketika beliau mulai mengajak jamaah untuk memperkuat iman dan memperbaiki diri, suasana semakin dalam, dan setiap kata yang keluar dari bibirnya seolah menyentuh jiwa mereka. Ribuan jamaah semakin memenuhi alun-alun. Dari sudut-sudut yang jauh, para pengunjung yang baru datang tampak mulai merapat, mencari tempat yang lebih dekat dengan panggung. Ada yang datang dari kota-kota besar, ada juga yang datang dari desa-desa kecil yang terpencil. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda,
Satu hal yang menyatukan mereka adalah keinginan untuk menuntut ilmu dan memperbaiki diri. Suasana yang awalnya sedikit gaduh kini berubah menjadi penuh ketenangan. Setiap jamaah mulai fokus pada pengajian yang sedang berlangsung. Ada yang mencatat dengan seksama setiap kata yang diucapkan Gus Ikdam, ada juga yang hanya duduk dengan khusyuk, membiarkan setiap kata yang keluar dari mulut beliau meresap dalam hati mereka. Pengajian ini terasa lebih dari sekadar acara agama biasa. Ini adalah momen yang menggerakkan hati setiap orang yang hadir. Di balik ketenangan itu, beberapa orang masih berbicara di antara mereka. Mereka membicarakan betapa langkanya kesempatan seperti ini, betapa beruntungnya mereka bisa hadir dalam acara besar seperti ini. Beberapa jamaah bahkan mengungkapkan rasa syukur karena bisa mendengar langsung tausiah dari Gus Ikdam yang selama ini hanya bisa mereka dengar dari jauh. Bagi mereka, acara ini adalah kesempatan langka yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Namun di tengah suasana yang begitu penuh kehusyukan, ada perasaan yang mulai mengusik banyak orang. Tiba-tiba, udara mulai berubah, angin sepoi-sepoi yang tadi terasa nyaman kini menjadi lebih kencang. Beberapa jamaah merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi mereka berusaha untuk tetap fokus pada pengajian. Mereka tidak ingin hal-hal di luar pengajian mengganggu ketenangan hati mereka. Sementara itu, Gus Ikdam tetap melanjutkan tausiahnya. Beliau menceritakan tentang pentingnya menjaga hubungan dengan Allah dan sesama manusia, bagaimana manusia harus selalu bersyukur dan berbuat baik. Tapi, meskipun kata-kata beliau sangat menyentuh, banyak yang merasa ada ketegangan yang mengalir di udara. Hal ini semakin terasa ketika beberapa orang mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Mereka merasa seolah ada kekuatan gaib yang hadir di sekitar mereka. Hembusan angin yang semakin kencang itu membuat beberapa orang mulai merasa tidak nyaman, namun mereka berusaha untuk tetap tenang. Semua orang berharap itu hanyalah perasaan mereka saja. Namun, suasana mulai berubah. Tiba-tiba, dari arah selatan, terlihat sebuah sosok wanita berpakaian hijau yang melangkah memasuki kerumunan. Sosok itu begitu anggun dan memancarkan aura yang tak biasa. Sebagian besar jamaah terperangah, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sosok itu semakin mendekat, dan semakin jelas bahwa wanita yang muncul adalah sosok yang sangat dikenal dalam legenda, Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Ketika sosok itu semakin mendekat, suasana di alun-alun menjadi semakin sunyi. Setiap mata terarah pada wanita misterius yang melangkah dengan tenang menuju panggung utama. Dengan balutan pakaian hijau kebesaran yang mencolok, ia seolah-olah tidak tersentuh oleh keramaian yang ada di sekitar. Beberapa jamaah merasa tak percaya, berbisik-bisik antara satu dengan yang lain, mencoba mencari penjelasan tentang apa yang mereka lihat. Gus Ikdam, yang awalnya tak menyadari kedatangan sosok tersebut, tiba-tiba merasakan perubahan yang luar biasa. Dengan ketenangannya yang luar biasa, ia menatap sosok itu dengan penuh kewaspadaan. Gus Ikdam tahu bahwa kejadian ini bukanlah hal yang biasa, dan meskipun banyak orang merasa terkejut dan bingung, beliau tetap tidak mengalihkan pandangannya dari sosok yang sudah dikenal dalam mitos dan cerita rakyat ini. Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, adalah sosok yang sering dikaitkan dengan dunia gaib dan memiliki kekuatan luar biasa. Beberapa orang percaya bahwa ia memiliki kemampuan untuk menguasai gelombang laut dan mempengaruhi alam. Kehadirannya di tengah ribuan jamaah pengajian ini tentu saja mengguncang banyak orang. Namun, Nyi Roro Kidul hanya berjalan dengan anggun, seolah datang untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Sosoknya menarik perhatian banyak orang, tetapi anehnya, tidak ada satupun yang merasa takut. Sebaliknya, mereka merasa terhormat, seolah diberkahi oleh kehadirannya. Beberapa orang yang percaya pada mitos bahkan merasa yakin bahwa kehadiran Nyi Roro Kidul adalah pertanda baik. Namun, di antara mereka ada juga yang merasa khawatir, bertanya-tanya apakah ini akan menimbulkan dampak buruk bagi pengajian yang sedang berlangsung. Gus Ikdam menahan keraguan dalam dirinya. Tanpa menunjukkan ketakutannya, ia memandang wanita itu dengan penuh penghormatan. Gus Ikdam menyadari bahwa kejadian ini adalah suatu fenomena yang harus dilihat dari perspektif spiritual yang lebih dalam. Ia tahu bahwa setiap kejadian dalam kehidupan ini pasti memiliki makna yang lebih besar dan bahwa peristiwa ini bukanlah kebetulan. Dengan penuh keyakinan, Gus Ikdam memutuskan untuk tidak mengabaikan kedatangan Nyi Roro Kidul. Ia melanjutkan ceramahnya dengan lebih dalam, sambil melibatkan kehadiran sosok tersebut dalam tafsir spiritual yang lebih luas. Sosok Nyi Roro Kidul kemudian berdiri di samping panggung,
menatap ke arah Gus Ikdam dengan tatapan yang penuh misteri. Beberapa orang merasa ada energi yang berbeda di udara, namun mereka tetap terdiam, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Gus Ikdam, dengan penuh kebijaksanaan, melanjutkan pengajiannya, namun kini dengan lebih dalam, berusaha untuk menjembatani antara dunia nyata dan gaib dalam konteks ajaran agama Islam. Bagi beberapa jamaah yang hadir, kehadiran Nyi Roro Kidul ini dianggap sebagai sebuah mukjizat. Mereka mulai mempercayai bahwa ada kekuatan besar yang hadir dalam kehidupan mereka, bukan hanya dalam bentuk manusia, tetapi juga dalam bentuk makhluk gaib yang memiliki tujuan tertentu. Namun, Gus Ikdam sendiri tahu bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah harus diterima dengan hati yang ikhlas dan penuh kebijaksanaan. Tidak ada yang perlu ditakuti, selama seseorang selalu berpegang teguh pada agama dan tauhid. Di tengah suasana yang penuh ketegangan namun juga penuh harapan itu, Gus Ikdam berbicara dengan suara yang penuh hikmah, mengajak jamaah untuk melihat kehadiran Nyi Roro Kidul sebagai sebuah pertanda bahwa dunia ini penuh dengan misteri yang harus dihadapi dengan ketenangan hati dan keimanan yang kokoh. Tiba-tiba, setelah beberapa saat hening, suara Gus Ikdam mengalun lagi, lebih dalam dan penuh kewaspadaan. Kehadiran makhluk gaib, sekalian saudara-saudara, bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, asalkan kita tahu tempat kita. Jangan pernah merasa lebih besar daripada pencipta, sebab alam semesta ini penuh dengan tanda-tanda yang ingin mengajarkan kita. Untuk tetap tawakal dan bersyukur, ujar Gus Ikdam dengan suara yang penuh wibawa. Nyi Roro Kidul, yang sebelumnya diam saja, akhirnya bergerak mendekat. Ia berhenti beberapa langkah dari Gus Ikdam dan menundukkan kepala dengan hormat. "Aku datang bukan untuk menakut-nakuti, Gus Ikdam," katanya dengan suara lembut namun penuh daya. "Aku datang untuk memberi pesan. Sebuah pesan bagi umat manusia yang sering kali terabaikan. Alam ini adalah milik Allah, dan kita hanya bagian kecil darinya. Jangan pernah lupa untuk menjaga keseimbangan." Suasana semakin hening ketika Nyi Roro Kidul berbicara. Setiap orang yang hadir di alun-alun itu mendengarkan dengan seksama, seolah tidak ingin ada satu kata pun yang terlewatkan. Banyak dari mereka yang masih merasa heran, namun ada yang mulai merasakan kedamaian yang luar biasa dari kata-kata Sang Ratu Pantai Selatan. Gus Ikdam, meskipun terkejut dengan kemunculannya, tetap menjaga ketenangannya dan menghargai setiap kata yang keluar dari mulut Nyi Roro Kidul. "Keberadaan kalian di dunia ini, manusia, bukanlah tanpa tujuan. Jangan hanya mengandalkan kekuatan duniawi yang sementara," lanjut Nyi Roro Kidul. "Kekuatan alam, kekuatan gaib, semuanya memiliki peran untuk menjaga keseimbangan. Namun yang paling penting, adalah bagaimana kalian menjaga hati dan pikiran. Jangan biarkan dunia ini menjauhkan kalian dari Tuhan." Gus Ikdam, yang mendengarkan dengan cermat, mengangguk perlahan. "Saya memahami pesanmu, Nyi Roro Kidul. Semua ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus kita jalani dengan hati yang penuh kesabaran dan syukur," jawabnya dengan bijaksana. Jamaah yang hadir mendengarkan dengan khusyuk. Ada perasaan campur aduk dalam diri mereka, antara takjub, bingung, dan penuh rasa syukur. Mereka merasa bahwa mereka sedang berada dalam momen yang sangat langka dan penuh makna. Beberapa orang mulai merenung dalam-dalam, mencoba memahami pesan yang disampaikan oleh Nyi Roro Kidul. Gus Ikdam kemudian melanjutkan pengajian dengan menekankan kembali pentingnya menjaga hubungan dengan Allah, menjaga kesucian hati, dan selalu berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran agama. "Ingatlah, segala yang ada di dunia ini adalah ciptaannya. Jangan sampai kita terperdaya oleh dunia yang sementara ini," kata Gus Ikdam. "Kekuatan gaib, apapun bentuknya, hanyalah alat baginya untuk menjaga keseimbangan. Kita sebagai umat manusia harus selalu ingat untuk hidup sesuai dengan kehendaknya." Nyi Roro Kidul pun perlahan mengangguk, kemudian dengan anggun, ia melangkah mundur dan menghilang ke dalam keramaian, meninggalkan banyak orang dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Namun, ada kedamaian yang tiba-tiba menyelimuti hati setiap orang yang hadir di sana. Mereka merasa bahwa kehidupan mereka akan berubah, bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang mereka ketahui sebelumnya. Setelah Nyi Roro Kidul menghilang, suasana di alun-alun mulai kembali tenang, meskipun masih ada kegugupan yang tersisa di wajah para jamaah. Mereka tampak saling berbicara, membahas apa yang baru saja terjadi. Ada yang masih merasa terkejut, ada yang berusaha untuk mencerna apa yang baru saja mereka saksikan. Tetapi,
Ada satu hal yang pasti, semua orang merasa bahwa mereka baru saja mengalami sesuatu yang luar biasa. Gus Ikdam memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan pesan terakhir dalam pengajian. Kehadiran sosok-sosok gaib di dunia ini, sekalian saudara, adalah bagian dari ciptaan Allah yang harus kita terima dengan lapang dada. Namun, jangan biarkan kita tergoda untuk menyembah selainnya. Hanya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita hanya bisa berdoa, berusaha, dan berharap kepadanya, ujar Gus Ikdam dengan tegas. Jamaah semakin khusyuk mendengarkan, dan suasana pun berubah menjadi lebih damai. Meskipun banyak yang masih bertanya-tanya tentang kejadian tadi, mereka semua merasa lebih tenang. Pesan Gus Ikdam yang penuh hikmah membuat mereka sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini memiliki tujuan yang lebih besar. Mereka diingatkan untuk selalu bersyukur dan menjaga keimanan mereka, serta tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak jelas. Banyak dari mereka yang mulai merenung tentang kehidupan mereka sendiri, tentang bagaimana mereka telah menjalani hidup, dan apa yang bisa mereka perbaiki. Kejadian ini, meskipun aneh dan penuh misteri, memberikan banyak pelajaran bagi mereka. Mereka menyadari bahwa dalam hidup ini, kita harus selalu berhati-hati, menjaga diri dari godaan dunia, dan tetap berpegang teguh pada prinsip agama. Seiring waktu berlalu, pengajian itu berakhir, tetapi dampak dari kejadian ini terasa jauh lebih lama. Banyak jamaah yang merasa bahwa mereka telah mendapatkan pencerahan. Mereka kembali ke rumah masing-masing dengan hati yang lebih ringan, membawa pulang pesan yang mendalam dari pengajian akbar yang tak terlupakan ini. Kehadiran Nyi Roro Kidul, meskipun tidak dapat dijelaskan dengan logika, menjadi bahan perbincangan yang terus berlanjut di kalangan masyarakat. Namun, yang paling penting adalah bagaimana setiap orang yang hadir di sana mendapatkan hikmah dari kejadian tersebut, dan bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka dengan lebih baik setelahnya. Gus Ikdam tetap menjadi panutan, mengajarkan kepada mereka bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah hubungan kita dengan Allah, bukan dengan kekuatan duniawi atau gaib. Setelah pengajian akbar itu, banyak jamaah yang merasa perlu merenung lebih dalam tentang kehidupan mereka. Gus Ikdam, meskipun tetap sibuk dengan tugasnya sebagai pengajar dan pemimpin agama, mulai menerima banyak pertanyaan dari mereka yang ingin memahami lebih lanjut mengenai kejadian luar biasa yang baru saja terjadi. Banyak yang datang kepada beliau, berusaha mencari pencerahan, bertanya apakah mereka harus merasa takut dengan kehadiran Nyi Roro Kidul, atau apakah ada makna tersembunyi di balik kejadian itu. Gus Ikdam tidak merasa terkejut dengan banyaknya pertanyaan. Sebagai seorang yang sudah lama mengajarkan spiritualitas dan ilmu agama, beliau tahu bahwa setiap peristiwa yang terjadi di dunia ini pasti memiliki alasan dan makna yang lebih dalam. Keberadaan makhluk gaib, sekalian saudara, adalah bagian dari penciptaan Allah, jawab Gus Ikdam kepada salah satu jamaah yang datang menemuinya. Namun, kita harus ingat bahwa dunia ini hanyalah tempat persinggahan, dan yang utama adalah bagaimana kita menjaga diri agar tetap dekat dengan Allah. Dengan ketenangan yang khas, Gus Ikdam memimpin sesi diskusi di pesantren, mengajak para santri untuk lebih dalam memahami hakikat hidup dan mati. Tidak perlu takut kepada hal-hal yang gaib atau makhluk halus, selama kita menjalani hidup dengan penuh keimanan kepada Allah. Takdir itu sudah ditentukan, dan yang bisa kita lakukan adalah berusaha untuk memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan menjaga hati agar selalu bersih. Pada saat yang sama, beberapa jamaah lain juga mulai berbicara tentang kejadian tersebut di luar pesantren. Berita tentang kedatangan Nyi Roro Kidul mulai menyebar ke seluruh desa, dan berbagai pendapat muncul. Beberapa orang merasa bahwa itu adalah suatu pertanda buruk, sementara yang lain justru merasa diberkahi. Kepercayaan kepada dunia gaib dan makhluk halus memang sudah lama ada dalam budaya masyarakat Jawa, dan kedatangan sosok seperti Nyi Roro Kidul seringkali membawa campuran antara rasa takut dan rasa hormat yang mendalam. Namun, ada satu hal yang menyatukan semua orang yang hadir pada pengajian tersebut, mereka semua merasa terinspirasi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Gus Ikdam tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga memberikan pemahaman bahwa dalam menghadapi dunia yang penuh misteri ini, yang terpenting adalah tetap menjaga hati dan pikiran tetap lurus di jalannya. Di sisi lain, beberapa orang yang sebelumnya tidak terlalu memperhatikan ajaran agama kini mulai merasa lebih peka. Mereka merenung tentang bagaimana mereka telah menjalani hidup mereka dan apa yang selama ini mungkin telah mereka abaikan. Gus Ikdam mengingatkan bahwa kita semua adalah bagian dari ciptaan Allah yang harus saling mengingatkan, menjaga, dan membantu satu sama lain.
Peristiwa aneh ini, meskipun membawa banyak pertanyaan, akhirnya menjadi titik balik bagi banyak orang untuk memperbaiki diri. Sementara itu, beberapa orang yang sebelumnya merasa khawatir akan kekuatan gaib yang mungkin dimiliki oleh Nyi Roro Kidul, kini mulai menyadari bahwa kekuatan terbesar yang ada adalah kekuatan iman kepada Allah. Mereka kembali ke rumah mereka dengan semangat baru, bertekad untuk lebih menjaga keimanan dan selalu berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran agama. Namun, ada juga yang merasa penasaran dengan apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Nyi Roro Kidul dengan pesan-pesannya. Apakah ada hubungan antara dunia spiritual dan dunia nyata yang harus mereka pahami lebih dalam? Gus Ikdam selalu mengingatkan bahwa sebagai umat manusia, mereka tidak boleh terperangkap dalam kebingungan atau ketakutan akan hal-hal gaib. Yang terpenting adalah bagaimana mereka menjalani hidup dengan baik, berpegang teguh pada agama, dan selalu menjaga keseimbangan hidup. Kehadiran Nyi Roro Kidul di tengah ribuan jamaah itu, akhirnya menjadi momen yang akan dikenang dalam sejarah pengajian akbar di Jawa Timur. Banyak orang yang datang untuk mencari jawaban, tetapi mereka semua pergi dengan pemahaman yang lebih dalam tentang hidup, iman, dan ketakwaan. Meskipun sosok gaib itu telah pergi, pesan-pesan yang disampaikannya tetap hidup dalam ingatan mereka. Seminggu setelah kejadian tersebut, Gus Ikdam merasa ada sesuatu yang berbeda di desa. Beberapa orang yang datang padanya dengan berbagai pertanyaan mulai menunjukkan tanda-tanda keraguan. Mereka datang dengan kekhawatiran dalam hati, merasa bahwa ada yang kurang dalam diri mereka. Kehadiran Nyi Roro Kidul yang penuh misteri itu memang telah membuka banyak pintu pemikiran, namun beberapa orang mulai merasa ragu akan apa yang telah mereka percayai. Gus Ikdam memutuskan untuk mengadakan pengajian khusus untuk membahas masalah-masalah keimanan yang mungkin muncul di tengah masyarakat. Ia mengajak para jamaah untuk kembali merenung dan memikirkan dengan hati yang tenang. Ujian dalam hidup ini datang dalam berbagai bentuk, kata Gus Ikdam dengan bijak. Kadang kita diuji dengan ketidakpastian, kadang kita diuji dengan kebingungan. Namun, ujian terbesar adalah bagaimana kita menjaga hati tetap ikhlas dan percaya kepada Allah. Di tengah sesi pengajian itu, beberapa jamaah mulai mengungkapkan ketakutan dan kekhawatiran mereka. Mereka mengaku merasa takut setelah melihat sosok Nyi Roro Kidul, dan beberapa di antara mereka bahkan merasa seperti ada yang mengganggu hidup mereka. Gus Ikdam dengan sabar mendengarkan setiap keluhan dan kekhawatiran mereka, sebelum memberikan nasihat. Jangan takut, karena segala yang terjadi adalah bagian dari takdir Allah. Kehadiran makhluk gaib hanya sebagai peringatan untuk kita agar tidak melupakannya, kata Gus Ikdam dengan penuh ketenangan. Beliau kemudian melanjutkan, setiap ujian datang untuk memperkuat iman kita. Dalam menghadapi apapun, kita harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip agama. Jangan biarkan keraguan masuk ke dalam hati, karena itu adalah godaan dari Saitan. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Jamaah mulai merasa lega setelah mendengarkan nasihat Gus Ikdam. Mereka kembali merasa tenang, meskipun ada banyak hal yang belum bisa mereka pahami sepenuhnya. Namun, satu hal yang pasti adalah mereka merasa lebih kuat dalam iman mereka, dan mereka siap menghadapi ujian hidup dengan lebih sabar dan tawakal. Pada malam hari, beberapa orang mulai kembali melaksanakan ibadah mereka dengan lebih khusyuk. Mereka merasa bahwa apa yang mereka jalani selama ini adalah bagian dari perjalanan yang harus mereka ikuti. Kejadian dengan Nyi Roro Kidul, meskipun penuh misteri, akhirnya membawa mereka pada pemahaman bahwa hidup ini bukanlah tentang mencari jawaban dari segala hal, tetapi tentang bagaimana mereka menjaga hubungan mereka dengan Allah dan dengan sesama manusia. Di tengah malam yang tenang, Gus Ikdam merenung sendirian, merasa bahwa tugasnya belum selesai. Ia harus terus memberikan pencerahan kepada umatnya, dan mengingatkan mereka akan pentingnya menjaga hati tetap bersih dan tidak terpengaruh oleh dunia yang penuh godaan. Kejadian tersebut mungkin telah mengubah banyak hal, tetapi yang paling penting adalah bagaimana umat tetap teguh dalam agama, tetap berserah kepada Allah. Hari-hari berlalu, dan meskipun kehidupan di desa kembali normal, banyak yang merasa bahwa ada perubahan yang besar dalam diri mereka. Mereka mulai lebih mendalami ajaran agama, dan ada rasa kedamaian yang mengalir di antara mereka. Gus Ikdam terus mengingatkan mereka bahwa hidup ini harus dijalani dengan penuh rasa syukur, tanpa terpengaruh oleh hal-hal yang tidak pasti. Berimanlah kepada Allah, karena dengan iman kita akan menemukan kedamaian sejati, pesan Gus Ikdam. Namun, di balik itu semua, ada yang merasa bahwa kejadian ini membawa tanda-tanda kebaikan. Meskipun banyak yang datang untuk mencari jawaban,
akhirnya mereka semua kembali pada jalur yang benar. Mereka sadar bahwa dalam menghadapi dunia yang penuh godaan, hanya iman kepada Allah yang bisa memberikan ketenangan. Suasana di desa pun mulai berubah. Banyak orang yang sebelumnya terfokus pada dunia material, kini mulai lebih memperhatikan kehidupan spiritual mereka. Mereka merasa bahwa pengajian akbar yang dipimpin oleh Gus Ikdam adalah titik balik yang membawa mereka pada pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Dalam waktu yang tidak lama, Gus Ikdam semakin dihormati oleh masyarakat. Mereka merasa bahwa beliau bukan hanya seorang pemimpin agama, tetapi juga seorang guru yang dapat memberikan pencerahan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Kejadian aneh yang melibatkan Nyi Roro Kidul, meskipun masih menjadi bahan pembicaraan, tidak lagi menimbulkan kecemasan. Sebaliknya, mereka merasa lebih kuat dan lebih siap menghadapi kehidupan yang penuh dengan ujian dan godaan. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Gus Ikdam merasa bahwa hidupnya telah penuh dengan berbagai ujian dan berkah. Ia terus mengajarkan ilmu agama dengan sabar, dan banyak orang mulai menghargai setiap kata yang keluar dari mulutnya. Namun, meskipun desa mulai kembali tenang, ada satu pertanyaan yang masih mengganggu benaknya, apakah pesan yang disampaikan oleh Nyi Roro Kidul benar-benar sudah diterima dengan baik oleh umatnya? Suatu malam, Gus Ikdam memutuskan untuk mengunjungi pantai selatan, tempat yang menjadi rumah bagi Nyi Roro Kidul. Ia merasa bahwa pertemuan dengan sosok tersebut, meskipun singkat dan penuh misteri, membawa banyak pesan yang harus ia gali lebih dalam. Dengan doa dan harapan, ia berjalan menuju pantai, berharap dapat menemukan jawaban dari pertemuannya dengan Ratu Pantai Selatan. Ketika tiba di pantai, Gus Ikdam merasa bahwa suasana di sana berbeda. Angin malam yang sepoi-sepoi membawa kedamaian yang luar biasa. Gus Ikdam memejamkan mata, berdoa dengan penuh ketulusan. Ia merasa bahwa di sanalah ia bisa benar-benar merasakan kedekatan dengan Allah. Saat Gus Ikdam berdoa di tepi pantai, angin yang semula lembut tiba-tiba menjadi lebih kencang, seakan berkomunikasi dengan alam sekitarnya. Di kejauhan, langit yang gelap mulai terbelah oleh kilauan cahaya yang aneh, menyinari laut yang tenang. Gus Ikdam merasakan getaran kuat dalam dirinya, seolah alam dan kekuatan gaib yang ada di sekelilingnya ingin menyampaikan pesan. Tanpa sadar, ia melangkah ke arah laut, setiap langkah terasa semakin berat, namun penuh dengan kedamaian. Ketika kakinya menyentuh ombak yang hangat, ia merasa seolah-olah berada di tengah-tengah dua dunia. Dunia nyata yang ia tinggalkan di desa, dan dunia gaib yang selama ini hanya ia dengar melalui cerita rakyat dan ajaran agama. Di sana, di pantai ini, Gus Ikdam merasa dekat dengan segalanya, dengan Allah, dengan kehidupan, dengan alam, dan dengan segala ciptaannya. Tiba-tiba, bayangan besar muncul dari dalam lautan. Tidak berbentuk seperti manusia, melainkan seperti sosok gaib yang megah, dengan aura yang sulit dijelaskan, namun penuh dengan kebijaksanaan. Gus Ikdam mengenali makhluk itu sebagai sosok yang disebut-sebut dalam banyak legenda, yaitu Nyi Roro Kidul. Walaupun tidak berbicara dengan kata-kata, Gus Ikdam merasakan kehadirannya penuh dengan kedamaian dan keheningan yang membawa pemahaman dalam hatinya. "Wahai Gus, jangan takut," suara itu terdengar bukan dari mulut, tetapi seolah berasal dari dalam dirinya. "Aku bukanlah kekuatan yang harus ditakuti, tetapi aku adalah bagian dari takdir yang mengingatkan kalian semua akan pentingnya keseimbangan dalam hidup ini. Keseimbangan antara dunia gaib dan dunia nyata, antara manusia dan alam, antara ibadah dan kehidupan sehari-hari." Nyi Roro Kidul tidak datang untuk menakut-nakuti, tetapi lebih kepada memberikan pengingat akan pentingnya hidup yang penuh dengan ketakwaan, keikhlasan, dan keharmonisan dengan alam dan sesama. Gus Ikdam mendengarkan setiap kata itu dengan penuh perhatian, merasa bahwa pesan ini lebih dalam daripada sekadar cerita rakyat yang sering didengar orang. "Pesan-pesan yang telah aku sampaikan melalui kehadiranku di tengah ribuan jamaah itu adalah untuk mengingatkan kalian, wahai umat, agar tidak terlena dengan dunia yang fana ini. Allah Maha Besar, dan hanya dengannya segala sesuatu dapat berjalan sesuai takdirnya. Kekuatan dan kecantikan alam ini adalah tanda kebesarannya. Manusia harus menjaganya dan tidak merusaknya." Setelah mendengarkan pesan itu, Gus Ikdam merasakan ketenangan yang luar biasa. Pesan itu tidak hanya menyentuh hatinya, tetapi juga menegaskan bahwa setiap kejadian yang terjadi di dunia ini memiliki tujuan dan makna. Nyi Roro Kidul, meskipun dikenal sebagai sosok yang penuh misteri,
ternyata memiliki tujuan yang sama dengan ajaran agama, yaitu untuk mengingatkan umat manusia agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, menjaga kebersihan hati, dan hidup dengan penuh rasa syukur. Gus Ikdam kemudian berterima kasih dengan tulus. Terima kasih, Ratu Pantai Selatan, atas pencerahan yang telah engkau berikan. Aku akan membawa pesan ini kepada umat, agar mereka selalu ingat akan pentingnya keseimbangan dalam hidup. Semoga kami selalu diberi kekuatan untuk berjalan di jalannya. Setelah itu, sosok gaib Nyi Roro Kidul menghilang perlahan-lahan ke dalam laut, meninggalkan Gus Ikdam dengan perasaan damai yang tak terungkapkan. Langit kembali tenang, dan angin malam yang lembut menyapu wajahnya. Gus Ikdam merasa lebih kuat dari sebelumnya, seperti diberi pemahaman baru mengenai kehidupan dan spiritualitas yang lebih mendalam. Dengan langkah yang lebih pasti, Gus Ikdam kembali ke desa, membawa pesan-pesan dari alam yang harus disebarkan kepada umat. Ia tahu bahwa jalan yang dihadapinya tidak mudah, tetapi dengan keyakinan yang kokoh, ia siap menghadapinya. Dalam hatinya, ia berjanji untuk terus menjaga keseimbangan dalam hidupnya dan selalu mengingatkan umat tentang pentingnya beriman, berbuat baik, dan menjaga hubungan yang harmonis dengan alam dan sesama manusia. Kehidupan di desa pun kembali berjalan normal, namun kini dengan kesadaran yang lebih dalam. Para jamaah dan santri di pesantren lebih tekun dalam ibadah mereka, lebih menghargai alam sekitar, dan lebih saling menjaga hubungan baik dengan satu sama lain. Gus Ikdam, yang selalu menjadi teladan, terus membimbing mereka, dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan yang ia peroleh dari pengalaman spiritualnya yang luar biasa. Dengan demikian, kisah tentang Nyi Roro Kidul yang hadir di tengah ribuan jamaah itu tidak hanya menjadi sebuah cerita aneh dan misterius, tetapi juga menjadi sebuah pelajaran berharga yang mengajarkan kita tentang pentingnya hidup dengan penuh kesadaran, iman yang kokoh, dan harmoni dengan alam. Setelah pertemuan yang luar biasa dengan Nyi Roro Kidul, Gus Ikdam kembali ke desanya, membawa ketenangan dan wawasan yang mendalam. Namun, meskipun hatinya penuh dengan kedamaian, ada satu hal yang mengganjal dalam pikirannya. Ia merasa bahwa pesan yang diterimanya harus disampaikan dengan cara yang lebih nyata, agar para jamaah dan masyarakat desa dapat memahami betapa pentingnya menjaga hubungan mereka dengan alam dan dengan Tuhan. Sesampainya di desa, Gus Ikdam langsung menuju masjid dan mengumpulkan para jamaah untuk sebuah pengajian akbar. Banyak orang yang merasa penasaran dengan kepergiannya dan apa yang ia alami di pantai, sehingga mereka datang dengan penuh antusias. Gus Ikdam tidak segera mulai berceramah, melainkan duduk di depan mereka dengan tenang, seolah sedang mempersiapkan sesuatu yang penting. Setelah beberapa saat, ia mulai membuka ceramahnya. Saudaraku, di malam yang penuh berkah ini, aku ingin berbagi sebuah cerita dan pengajaran yang aku peroleh dari sebuah perjalanan spiritual yang sangat mendalam. Suatu hari, di tengah laut yang luas, aku berhadapan dengan sebuah kekuatan yang tak tampak oleh mata biasa, tetapi terasa sangat nyata. Jamaah yang hadir terdiam, mendengarkan dengan seksama. Gus Ikdam melanjutkan ceramahnya, menceritakan pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul, sang Ratu Pantai Selatan. Ia menjelaskan bahwa Nyi Roro Kidul bukanlah sosok yang harus ditakuti, melainkan seorang pengingat bagi umat manusia untuk hidup seimbang antara dunia yang tampak dan dunia yang gaib. Ada banyak hal yang kita lupakan dalam kehidupan kita sehari-hari, kata Gus Ikdam dengan suara penuh kebijaksanaan. Kita terlalu fokus pada kehidupan duniawi, pada pekerjaan, pada kekayaan, pada status, sehingga seringkali melupakan pentingnya hubungan kita dengan Tuhan dan dengan alam. Kita merusak alam, menyakiti sesama, dan lupa bahwa semua ini adalah amanah darinya. Para jamaah mulai terhenyak mendengar kata-kata tersebut. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka seringkali terlalu sibuk dengan urusan dunia, sehingga banyak hal yang terlupakan, termasuk menjaga alam sekitar dan mempererat tali persaudaraan antar sesama. Gus Ikdam melanjutkan ceramahnya dengan penuh semangat, mengajak mereka untuk kembali kepada ajaran-ajaran agama yang mengajarkan tentang pentingnya harmoni dalam hidup. Setelah beberapa minggu, dampak dari pengajian akbar tersebut mulai dirasakan di desa. Para jamaah yang hadir di pengajian menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Mereka mulai menjaga kebersihan desa, merawat tanaman, dan lebih memperhatikan keseimbangan alam. Tak hanya itu, hubungan antar warga desa yang semula agak renggang mulai terasa lebih akrab. Toleransi dan rasa saling menghormati berkembang dengan pesat. Gus Ikdam merasa bahagia melihat perubahan itu. Ia tahu bahwa perubahan besar tidak bisa datang dalam semalam,
tetapi ia merasa bahwa langkah-langkah kecil yang dimulai dari kesadaran diri bisa membawa dampak yang luar biasa. Ia terus mengingatkan masyarakat untuk tidak hanya menjaga hubungan mereka dengan Tuhan, tetapi juga dengan alam dan sesama manusia. Malam hari, Gus Ikdam sering mengadakan pertemuan dengan para pemuda desa, mengajarkan mereka tentang pentingnya berbuat baik, menjaga alam, dan menjalani hidup dengan kesederhanaan. "Kalian adalah generasi penerus yang akan menentukan masa depan desa ini," ujar Gus Ikdam dengan penuh harapan. "Jangan hanya mengejar harta dan status, tetapi cari makna dalam hidup yang seimbang antara dunia dan akhirat." Di tengah segala perubahan positif yang terjadi, Gus Ikdam merasa bahwa tantangan terbesar masih ada. Banyak orang yang terjebak dalam rutinitas duniawi, dan meskipun mereka mencoba hidup lebih baik, godaan dari kehidupan material seringkali sulit dihindari. Gus Ikdam tahu bahwa perubahan sejati memerlukan waktu, dan ia harus terus mengingatkan mereka agar tetap berada di jalur yang benar. Beberapa bulan setelah pengajian akbar, desa tempat tinggal Gus Ikdam mulai memasuki musim panen. Para petani yang ada di desa sangat bersyukur, karena hasil panen mereka melimpah. Tidak hanya itu, mereka juga merasa lebih dekat dengan tanah mereka, dan rasa syukur kepada Allah pun semakin mendalam. Mereka menyadari bahwa semua yang mereka nikmati adalah berkah yang diberikan oleh Tuhan melalui alam yang mereka rawat dengan baik. Gus Ikdam merasa senang melihat perubahan tersebut. Ia melihat bahwa masyarakat desa semakin mengerti betapa pentingnya menjaga alam dan hidup dalam harmoni dengan ciptaan Tuhan. Ia menyaksikan petani yang sebelumnya hanya berpikir tentang hasil panen semata, kini mulai merawat tanah dengan lebih teliti dan penuh perhatian. Mereka menanam lebih banyak pohon, menjaga sumber air, dan menghindari penggunaan pestisida berlebihan. "Ini adalah hasil dari usaha bersama," kata Gus Ikdam kepada para petani. "Kalian telah berusaha sebaik mungkin, dan Allah memberikan berkahnya. Inilah yang dimaksud dengan keseimbangan, antara usaha dan doa, antara kerja keras dan ketakwaan." Berkat keberhasilan musim panen, Gus Ikdam mulai mengajak masyarakat untuk berbagi dengan sesama. Ia menyarankan agar mereka mendirikan sebuah lembaga zakat yang dapat membantu orang-orang yang membutuhkan, terutama mereka yang kurang beruntung. Dengan cara ini, Gus Ikdam berharap desa tersebut tidak hanya makmur secara materi, tetapi juga secara spiritual. Dengan semakin berkembangnya kesadaran spiritual masyarakat desa, suasana desa menjadi lebih harmonis. Toleransi antar umat beragama meningkat, dan kegiatan sosial yang penuh kebersamaan semakin marak. Tidak ada lagi kesenjangan sosial yang mencolok, karena semua warga desa saling membantu, menjaga keharmonisan, dan saling menghormati. Gus Ikdam merasa bahwa inilah tujuan dari hidupnya sebagai seorang pemimpin spiritual. Ia tahu bahwa tidak ada keberhasilan yang lebih besar daripada melihat masyarakat yang hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Meskipun ada tantangan dan cobaan, ia merasa bahwa ia telah menjalankan tugasnya dengan baik, membimbing umat untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjaga alam serta sesama. Suatu malam, Gus Ikdam duduk bersama beberapa tokoh agama dan pemuda desa. Mereka berbicara tentang bagaimana mengatasi masalah-masalah sosial yang masih ada di masyarakat, seperti kemiskinan dan ketidakadilan. Mereka merencanakan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan warga, termasuk pelatihan keterampilan dan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, kita tidak bisa hanya mengandalkan doa, ujar Gus Ikdam. Kita juga harus berusaha keras untuk menciptakan peluang bagi semua orang, agar mereka bisa mandiri dan hidup dengan lebih baik. Beberapa tahun setelah perubahan besar itu terjadi, Gus Ikdam kembali melakukan perjalanan ke pantai tempat ia pertama kali bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Ia merasa bahwa perjalanan itu penting untuk mengenang kembali pesan yang diberikan oleh Sang Ratu Pantai Selatan. Ia ingin memastikan bahwa pengajaran tersebut tetap hidup dalam dirinya dan masyarakat desa yang ia pimpin. Setibanya di pantai, ia merasakan kedamaian yang sama seperti yang ia rasakan sebelumnya. Angin sepoi-sepoi menyambutnya, dan ombak yang tenang memberi ketenangan. Di tengah keheningan itu, Gus Ikdam berdoa dengan penuh khusyuk, memohon agar desa yang ia pimpin terus berkembang dalam keseimbangan, kedamaian, dan keberkahan. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia merasakan kehadiran yang familiar. Sosok gaib itu muncul kembali, Nyi Roro Kidul, meskipun kali ini ia tidak berbicara. Sosoknya hanya hadir sebagai penanda bahwa ajaran tentang keseimbangan yang telah disampaikan masih hidup, dan bahwa Gus Ikdam telah berhasil menanamkan pesan tersebut dalam kehidupan masyarakatnya, Indonesia.
Dengan senyuman tulus, Gus Ikdam merasa puas. Ia tahu bahwa tugasnya sebagai seorang pemimpin spiritual telah berhasil. Ia kembali ke desa, membawa keyakinan bahwa meskipun dunia terus berubah, pesan tentang keseimbangan, harmoni, dan kedamaian akan terus hidup di hati setiap umat, seperti legenda yang tak pernah pudar.